Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Danastri Aisyah Malfadesa Sidiki dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 3 digit terakhir 109. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang basic-basic algoritma dan pemrograman. Hari ini, kita akan membahas mengenai variabel, tipe data, dan juga operasi. Mari kita mulai. Pertama, kita bahas tentang variabel. Apa sih variabel itu? Jadi, variabel adalah nama simbolik yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai dalam memori komputer. Kita bisa ibaratkan dengan sebuah kotak ya teman-teman yang memiliki label dengan nama variabel itu, dan isi dari kotak tersebut adalah nilai variabel. Isi kotak atau nilai itu dapat berubah kapan saja selama program itu masih berjalan. Lalu, variabel sendiri memiliki aturan penamaan. Yang pertama, tidak boleh diawali dengan angka. Jadi, yang benar itu adalah umur underscore Astrid. Kalau diawali dengan angka itu tidak boleh dan tidak bisa ya teman-teman. Lalu yang kedua, tidak boleh ada spasi. Jadi sebagai penggantinya menggunakan underscore sebagai pemisah. Contohnya, nama underscore Astrid. Lalu yang ketiga, hanya boleh berisi huruf, angka, dan underscore. Lalu yang keempat, bersifat case sensitif. Seperti ini contohnya. Jadi di sini nama, umur, IPK itu adalah variabel. Lalu Astrid 18 dan 3,75 ini adalah isi dari variabel atau nilai dari variabel tersendiri. Contohnya di sini kita gunakan nama saya Astrid, nama underscore Astrid sama dengan Astrid itu adalah isi dari isi dari variabel. Lalu untuk codingnya sendiri itu seperti ini, print dalam kurung nama titik 2, nama sama dengan Astrid. Nanti outputnya seperti yang ada di atas ini ya teman-teman. Kita lanjut, yang kedua ada tipe data. Tipe data adalah jenis data yang menunjukkan nilai apa yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi apa yang dapat dilakukan. Jadi, di tipe data ini ada 5 jenis tipe data ya teman-teman. Yang pertama ada integer atau INT, itu adalah bilangan bulat. Definisinya sendiri adalah integer adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, baik positif maupun negatif, tanpa ada bagian desimal. Contohnya seperti ada yang ada di sini, umur underscore Astrid sama dengan 18. Jadi, data-data seperti bilangan bulat maupun negatif atau positif tanpa ada desimal, pecahan, dan lain sebagainya itu disebut jenis tipe data integer, INT, atau bilangan bulat ya teman-teman. Kelebihannya sendiri di sini sederhana dan efisien, digunakan untuk perhitungan yang tidak membutuhkan pecahan atau desimal. Lalu banyak juga digunakan dalam perulangan ya atau loop. Misalnya menghitung jumlah langkah, menghitung pertambahan, perkurangan, perkalian, dan lain sebagainya tanpa ada desimal dan pecahan. Lalu ada jenis tipe data yang kedua, itu adalah float atau bilangan desimal. Nah, kalau yang tadi itu ada bilangan bulat, sekarang kita ada bilangan desimal yang dinamakan float. Contohnya seperti IPK underscore Astrid sama dengan 3,75. Nah, 3,75 di sini adalah bilangan desimal dan bisa disebut dengan float. Float sendiri memiliki definisi, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau pecahan. Kelebihannya itu digunakan ketika kita butuh nilai yang lebih presisi. Dan cocok juga untuk perhitungan ilmiah, statistik, atau keuangan.
Namun float sering mengalami masalah pembulatan dalam komputer karena tidak semua bilangan pecahan itu bisa dipresentasikan dengan tepat ya. Misalnya 0,1 ditambah 0,2 itu bisa menghasilkan 0,3, 0,000 dan seterusnya teman-teman. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada string atau str. Itu adalah kumpulan karakter atau teks. Contohnya seperti ini. Nama _Astrid sama dengan Astrid. Nah, Astrid yang ada di sini yang berteks berwarna hijau ini dinamakan string atau kumpulan karakter ya. String sendiri memiliki definisi adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter seperti huruf, angka, tanda baca, atau simbol. Nah, di sini tipe data string ini kita menggunakan huruf ya teman-teman. Nah, kelebihannya sendiri itu fleksibel untuk menyimpan data berbasis teks dan juga bisa digabung atau dipotong. Selanjutnya yang keempat, kita ada tipe data boolean atau bool sama dengan nilai angka. Itu benar, true, atau salah, false. Jadi seperti ini. Tipe data ini itu biasanya digunakan untuk menanyakan situasi yang itu adalah benar atau salah. Contoh seperti Astrid sama dengan mahasiswa sama dengan true. Berarti di sini benar bahwa saya Astrid itu adalah seorang mahasiswa. Definisinya intinya adalah tipe data ini hanya memiliki dua nilai logika, benar, true, atau salah, false. Kelebihannya sendiri itu sangat penting dalam pengambilan keputusan, if else tentunya, lalu sering digunakan untuk logika, misalnya apakah kondisi ini benar atau tidak. Lalu ada tipe data yang terakhir, tipe data koleksi. Itu opsional untuk menyimpan banyak data sekaligus. Nah, tipe data koleksi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada list dan juga dictionary. List sendiri di sini didefinisikan sebagai kumpulan data berurutan. Artinya, kumpulan data yang tersusun berurutan dan bisa diakses menggunakan indeks dimulai dari 0. Contohnya seperti ini. Nilai. Berarti nilai ini tuh berurutan seperti ini, misal nilai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kelebihannya itu bisa menyimpan banyak data sekaligus, bahkan campuran tipe data. Lalu, ada dictionary atau pasangan kunci nilai. Pasangan kunci nilai sendiri itu adalah variabel-variabel yang sudah yang sudah berpasangan sesuai dengan nilai-nilai sendiri. Seperti contohnya, nama itu Astrid, umur 18 dan IPK 3,75. Kelebihannya sendiri ini lebih mudah dibaca, cocok untuk menyimpan data dengan label tertentu. Misalnya kita bisa langsung ambil umur Astrid dengan biodata Astrid seperti itu. Kalau misal sudah di output. Lalu selanjutnya kita langsung ke operasi dalam pemrograman. Yang pertama itu ada operasi aritmatika, digunakan untuk perhitungan angka. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, lalu pembagian bulat, sisa bagi, dan pangkat. Lalu ini adalah lambang-lambangnya. Ini adalah operasi aritmatika contoh codingnya. Di sini ada umur sama dengan Astrid sama dengan 18 dan tahun sekarang sama dengan 2025. Tahun lahirnya ada tahun sekarang itu adalah dikurangi umur Astrid. Jadi printf-nya akhir Astrid lahir tahun sama dengan lahir. Jadi ini 2025
dikurangin 18. Itu adalah tahun lahir, seperti itu teman-teman. Lalu ada operasi perbandingan atau relasional. Digunakan untuk membandingkan dua nilai, hasilnya itu true atau false. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Dan ini adalah simbol-simbolnya. Lalu di sini ada contohnya. Apakah Asid sudah dewasa? Apakah Asid masih remaja? Lalu yang terakhir ada operasi logika. Digunakan untuk menggabungkan kondisi logika. And itu true jika semua kondisi benar. Or itu true jika salah satu kondisi benar. Atau not, membalikkan nilai logika. Nah, ini adalah contohnya. Lalu di sini kita memiliki contoh studi kasus lengkap. Di sini ada paling atas data Astrid. Nama underscore Astrid sama dengan Astrid. Nah, nama underscore Astrid ini adalah string untuk menyimpan nilai dari Astrid ini. Lalu di sini ada umur sama dengan Astrid. Umur di sini itu adalah integer karena dia menyimpan angka bilangan bulat. Menyimpan umur Astrid yaitu 18. Lalu nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS ini adalah integer juga karena dia menyimpan nilai bulat, nilai bilangan bulat untuk menyimpan nilai ujian. Lalu di sini ada hitung rata-rata. Rata-rata underscore rata-rata sama dengan dalam kurung nilai tugas ditambah dengan nilai UTS ditambah dengan nilai UAS. Jadi ini rata-rata ini untuk menjumlahkan semua nilainya, nilai ini lalu dibagi dengan 3. Jadi 85 ditambah 90 ditambah 88 dibagi dengan 3 itu berjumlah hasilnya adalah 87,67. Nah, 87,67 ini di sini ya teman-teman, ini adalah nilai desimal atau float tadi ya. Lalu di sini ada cetak hasil. Ini adalah program cetak hasil akademik, yaitu berupa nama, umur, nilai rata-rata dan status kelulusan. Dan variabel di sini adalah berarti nama, umur, rata-rata dan lulus. Nah, di sini jika rata-rata nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka dia true atau lulus. Di sini dia menggunakan tipe data jenis if else ya teman-teman yang tadi. Nah, yang ini, yang boolean atau bool, ini dia yang tadi itu menggunakan tipe data if else. Jadi tipe rata-rata nilainya 87,67 itu berarti kan di atas 75 ya teman-teman. Berarti di sini lulus itu true, benar. Seperti itu. Jadi tadi itu adalah penjelasan lengkap dari operasi dalam pemrograman, jenis tipe data, dan juga variabel. Kita langsung saja coba ke simulasinya. Nah, ini adalah salah satu program dari Scratch. Nah, mari kita bahas dari awal. Di sini adalah event awal ya teman-teman. When green flag click. Ini adalah program di Scratch selalu diawali dengan sebuah event tentunya. Di sini kita menggunakan blok when green flag click atau ketika bendera hijau ditekan. Bendera hijau itu adalah tombol yang ada di pojok kanan. Ini di pojok kanan untuk menjalankan program. Jadi setiap kali kita tekan bendera hijau ini,
program akan mulai ya, lalu berjalan ke bawah mengikuti susunan-susunan blok yang sudah saya susun ini. Ini mirip ya seperti ketika menekan tombol run kalau di bahasa pemrograman teks misalnya kayak Python atau C++. Lanjut, kita di sini ada set temperature. Nah, jadi username, favorite animal, user age, temperature, sama fitur user age ini adalah variabel. Nah, di sini kita bisa membuat variabel sendiri ya teman-teman. Di sini di blok warna oranye, lalu kita ke variabel. Lalu di sini kita bisa make variable, lalu kita bisa ketik apa aja yang kita mau, semisal nama. Nah, di sini kita sudah punya nama atau username di sini. Lalu kita nanti tinggal masukkan aja seperti ini ya. Ini. Kita bisa masukkan ke dalam sini dan kita bisa set. Kita pencet yang ini set, lalu kita set yang kita cari saja misal user age. Lalu kita pencet yang to answer. Di sini kita bisa answer. Jadi ketika kita menjawab nama user age atau username-nya, ini akan muncul di bagian atas kanan ini. Kita melihat di sini ada block set, itu temperature-nya to set 15 atau 15. Artinya program membuat variabel bernama temperatur ini ya teman-teman. Nih, temperatur. Lalu memberinya nilai awal itu 15. Walaupun di program ini variabel temperatur itu tidak digunakan, tapi ini contoh lumayan untuk menunjukkan bahwa variabel itu bisa kita isi dengan nilai tertentu sebelum digunakan. Seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu bilangan bulat ya. Dalam pemrograman variabel itu seperti kotak penyimpanan. Jadi kita bisa memberi nama pada kotak ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, istilahnya dengan kotak dan isi kotak. Jadi temperatur ini adalah kotak, lalu isi kotaknya itu adalah 15. Kita bisa memberi nama pada kotak tersebut, lalu menyimpan angka, teks, atau data lainnya di dalamnya yang kita butuhkan ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, misal di sini ada kotak username, kotak user age, kotak filter user age, favorite animal. Lalu di sini ada isi kotaknya 10, cat, dan lain sebagainya. Selanjutnya program ini akan menanyakan ya menggunakan blok X what's your name and wait. Saat program berjalan akan muncul kotak dialog di sini nih di kucing ini. Dan pengguna diminta untuk mengetikkan namanya. Jawaban dari pengguna itu otomatis itu bakal disimpan ke dalam variabel khususnya bernama answer. Ini. Yang ini ya teman-teman, answer. Jadi di sini kita sudah set ya. Setelah X what's your name, kita set username itu adalah answer. Jadi semisal kita run nih teman-teman. Jadi di sini kucingnya bakal nanya what's your name. Kita bakal ketik Astrid. Nah, di sini username kita berubah menjadi Astrid. Coba kita ulang. Kita yang lainnya, kita coba Budi. Nah, lalu di sini username-nya akan berubah menjadi Budi. Lalu kemudian ada blok set username to answer. Di sini kita itu membuat variabel username, lalu isinya diambil dari jawaban yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau nah ini penting sekali karena di hampir semua program nyata kita butuh berinteraksi dengan pengguna dan salah satunya dengan cara meminta input seperti ini. Lalu selanjutnya kita di sini ada input umur. Salah tahu nama, lalu kita disuruh program juga menanyakan umur dengan blok how old are you and wait. Kali ini jawaban pengguna, misalnya saya ketik angka 18. How old are you? 8. Nah, jadi di sini user age-nya ini bakalan menuliskan 18. Bakalan masuk ke variable answer di sini karena kita sudah set user age to answer.
Jadi sekarang kita punya data tambahan baru, yaitu umur pengguna atau user age. Nah, data umur ini nanti akan dipakai untuk perhitungan. Misalnya kalau umur Astrid adalah 18, kita bisa menghitung berapa umurnya 10 tahun ke depan. Nah, inilah bagian berikutnya. Set future user age. Nah, kita di sini bisa tambahkan lagi ya. Di variabel kita tambahkan future user age ini. Nah, tuh kita pakai tambahan yang operator di sini, pakai yang penambahan. Nah, kita pakai penambahan user age tambah 10 karena kita mau tahu 10 tahun ke depan umur saya ini bakal berumur berapa. Jadi user age umur kita yang 18 ini bakal ditambah dengan 10 ya teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat in 10 years you will be 28. Lalu kita punya variabel tambahan juga nih. Kita punya variabel tambahan animal. Nah, di sini kita favorite animal kita ubah ke cat. Lalu di sini kita juga bisa bikin nama belakang ya, misalnya seperti set username to join. Terus kita tambahin variabel username-nya dan tambahin nama belakang kita, misal Sidiki, atau semisal sini kita ganti jadi Supri. Nah, coba kita mulai. Nah, kita masukkan nama Budi. How old are you? 18. Nah, di sini username kita, variabel kita sudah menjadi Budi Supri. Dan in 10 years you will be 28. Gitu ya. Nah, ini adalah variabel. Kita masukkan yang say join in 10 years you will be, ditambahkan variabel future user age-nya. Untuk output umur masa depan ini, kalimat ini tuh sama dengan kalimat pembuktian juga ya. Itu kita bisa tambahkan kata-kata ini, kalimat ini. Jadi hasil akhirnya itu bakal beda-beda tergantung umur yang kamu masukin. Misal kalau umur 25 berarti nanti bakal jadi 35, atau 40 bakal jadi 50 dan seterusnya. Gitu ya teman-teman untuk sketch sendiri. Jadi intinya itu di sini kita membahas tentang variabel yang di sini dimana variabel itu ada username, favorite animal, user age, operator, future user age, dan juga dengan nilai-nilai variabelnya. Budi Supri, cat, 18, 15, 28 itu adalah nilai dari variabel tersebut. Seperti itu. Itu adalah dari scratch-nya. Nah, sekarang kita udah ada di coding Python berupa variabel. Nah, jadi di sini kita mempunyai variabel nama, umur, tingginya berupa cm. Nah, di sini sama saja seperti di scratch tadi ya. Kita punya nilai variabelnya juga. Jadi ini adalah nama variabel dan ini adalah nama variabelnya. Nama Astrid, umur 18 dan tingginya 167. Nah, kita juga bisa mengubah tinggi itu ke meter. Tinggal tinggi underscore meter sama dengan tinggi underscore centimeter atau 100. Lalu kita untuk menampilkan datanya, kita bisa menggunakan coding print. Jadi print ini berfungsi untuk mencetak coding tersebut ya teman-teman. Jadi kita tinggal print dalam kurung nama, umur atau umur tahun, tinggi centimeter atau tinggi dalam meter. Lalu kita bisa ubah menampilkan dalam kalimat juga seperti halo, nama saya, nama, lalu plus saya umurnya yang sudah ada di data ini, lalu tahun dan tinggi saya. Lalu kalau kita run, ini akan berubah menjadi seperti ini. Data pribadi, nama Astrid, umur 18, tinggi 167 dan dibagi 100 tadi ya, 1,67 meter.
Lalu di sini ada kalimatnya, halo, nama saya Astrid, saya berumur 18 tahun, dan tinggi saya 1,67 meter atau 167 meter. Seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembelajaran yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.